Bagaimana jika waktu bisa berjalan mundur? Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi sebagai takdir yang tak terhindarkan. Inilah premis luar biasa dari film yang berjudul The Curious Case of Benjamin Button. Sebuah kisah tentang seorang pria yang lahir tua dan mati sebagai bayi. Kedengaran konyol dan aneh, tapi di balik keanehannya, film ini menyimpan pelajaran mendalam tentang hal yang paling fundamental bagi kita, yaitu cinta yang melampaui waktu dan kehilangan yang tak terhindarkan. Kisah ini dimulai pada hari berakhirnya Perang Dunia Pertama, 11 November 1918. Seorang bayi lahir dengan tubuh yang ringkih sebagai seorang pria 80 tahunan dan ditinggalkan oleh ayahnya yang ketakutan. Ia ditemukan dan dibesarkan oleh Queenie, seorang pengasuh berhati mulia. Disinilah keunikan Benjamin terbentuk. Ia tidak tumbuh dikelilingi anak-anak, tapi oleh mereka yang berada di penghujung hidup. Kematian bukanlah sebuah tragedi yang menakutkan baginya, melainkan bagian alami dari kehidupan, sebuah transisi yang damai. Perspektif ini menjadi fondasi filosofisnya, penerimaan. Ia belajar sejak dini bahwa semua hal di dunia ini bersifat sementara. Di tengah kehidupan yang terisolasi, secerca cahaya muncul. Namanya Daisy. Sejak pertemuan pertama mereka sebagai anak-anak, sebuah ikatan jiwa terjalin, melampaui penampilan fisik yang berbeda. Namun, takdir mereka adalah dua garis yang berlawanan arah. Saat Daisy berada di puncak masa mudanya, Benjamin masih terjebak dalam tubuh yang lebih tua. Saat Benjamin mencapai puncak kejantanannya, Daisy mulai menua. Mereka terus-menerus saling merindukan, namun selalu berada di waktu yang salah. Hingga akhirnya, pada satu titik magis di pertengahan hidup mereka, keajaiban terjadi. Mereka bertemu selama beberapa tahun yang berharga. Waktu berpihak pada mereka, dunia mereka selaras. Inilah periode emas, di mana cinta mereka bisa bersemi tanpa terhalang oleh paradoks waktu. Momen ini begitu sempurna, justru karena mereka tahu itu tidak akan bertahan lama selama-lamanya. Kebahagiaan mereka membuahkan seorang putri. Namun, kelahiran ini menjadi awal dan akhir yang tragis. Benjamin sadar ia tidak bisa menjadi ayah yang normal. Ia akan terus menjadi lebih muda, sehingga hingga akhirnya menjadi anak yang harus dirawat oleh putrinya sendiri nantinya. Maka ia mengambil keputusan yang menyakitkan, yaitu pergi. Ini adalah puncak dari pembelajarannya tentang kehilangan. Bukan karena ia tidak cinta, tapi justru karena cintanya terlalu besar, ia melepaskan kebahagiaannya demi masa depan mereka. Pelajaran tentang kehilangan ini juga tercermin dalam cara film ini memandang takdir. Apakah hidup kita sudah ditentukan dan atau hanya serangkaian kebetulan? Film ini menunjukkan keduanya. Seperti dalam adegan kecelakaan Daisy, sebuah tragedi besar ternyata adalah hasil dari rantai peristiwa kecil yang tampaknya tidak signifikan. Sebuah pengingat bahwa hidup kita dibentuk oleh persimpangan antara takdir besar dan jutaan kebetulan kecil di luar kendali kita. Pada akhirnya, kita harus menerima, seperti yang dikatakan naratornya, kau bisa marah sejadi-jadinya pada keadaan. Kau bisa mengutuk takdir, tapi pada akhirnya kau harus melepaskannya. Benjamin bukanlah satu-satunya keanehan dalam film ini. Ia dibingkai oleh simbol-simbol kuat, seperti jam yang berputar mundur, dibuat oleh seorang ayah yang kehilangan putranya setelah perang. Ini adalah metafora dari duka kolektif dan kerinduan universal untuk membatalkan tragedi. Lalu ada burung kolibri, satu-satunya burung yang bisa terbang mundur. Ia menjadi simbol bagi Benjamin itu sendiri, sebuah keajaiban alam yang menentang aturan, sebuah jiwa yang tangguh. Dan yang terakhir, badai Katrina. Seluruh kisah ini diceritakan saat badai dahsyat yang mengancam kota. Badai ini adalah metafora untuk kekuatan alam yang tak terbendung.
Sama seperti waktu dan kematian itu sendiri. Ini menempatkan kisah cinta dan kehilangan pribadi dalam skala kosmik yang jauh lebih besar. Upaya manusia untuk melawan waktu pada akhirnya akan ditelan oleh arusnya yang abadi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Benjamin Button yang berjalan mundur ini? Pertama, keindahan dalam kefanaan. Maksudnya, momen-momen paling berharga dalam hidup seringkali singkat. Film ini mengajarkan kita untuk menghargainya. Bukan karena momen itu akan abadi, tapi justru karena kita tahu momen itu akan berakhir. Kedua, cinta adalah kesaksian. Di dunia di mana kita sering merasa tidak sinkron, cinta sejati adalah tentang menjadi saksi bagi perjalanan hidup orang lain, menerima mereka apa adanya, tidak peduli seberapa jauh jalan yang mereka tempuh. Ketiga, penerimaan adalah kunci. Kita tidak bisa mengandalkan semua hal. Kebijaksanaan sejati bukanlah tentang melawan takdir dengan amarah, tetapi tentang menerima apa yang tidak bisa diubah dan melepaskannya dengan lapang dada. Dan terakhir, tidak ada kehidupan yang biasa. Perjalanan Benjamin ini yang aneh adalah cerminan ekstrim dari apa yang kita semua alami. Setiap kehidupan adalah persimpangan rumit antara takdir dan kebetulan. Ini adalah sebuah keajaiban yang unik. Dan pada akhirnya, The Curious Case of Benjamin Button ini bukanlah cerita tentang penuaan yang terbalik saja. Ini adalah cerita tentang penuaan itu sendiri, tentang cinta yang kita temukan, dan orang-orang yang kita lepaskan di sepanjang jalan, sebuah pengingat bahwa tidak peduli ke arah mana waktu berjalan, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap detiknya.